Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin digelar debat difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari? Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti meneliti nasab Pak Alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat, suruh bawa sama teman-temannya, megangnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah, jangan di Rabithah Alawiyah, di UIN Wali Songo saja. Dijawab saudara oleh tim kita, baik, kita siap datang ke UIN Wali Songo, tapi datang dulu ke Rabithah. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemarin, ditungguin sampai jam 10 malam lagi-lagi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sekarang kita melihat fenomena yang miris dan juga sedih terkait dengan antar sesama muslim saling menghujat dan saling sikut menyikut, yaitu terkait dengan hinaan Gus Fuad Pleret yang merendahkan guru tua, yaitu Habib Idrus bin Salim, yang mana Gus Fuad ini menolak keras tentang usulan bahwasannya Habib Idrus bin Salim menjadi pahlawan. Di satu sisi ada juga Kiai Imad sebagai orang yang memegang nasab para habaib, dan di sisi lain yaitu di pihak habaib yaitu Rizik Syihab mengajak perang karena hinaan dan cacian Gus Fuad Pleret terhadap guru tua yaitu Habib Idrus bin Salim. Padahal kita sesama muslim, kita bersaudara, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita semua bahwa kita ini bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah hubungan kalian jika kalian bertikai, dan bertakwalah kalian agar kalian mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Melihat fenomena ketegangan antara keturunan Rasulullah SAW yang mengaku keturunan Rasulullah SAW, yaitu para habaib, dengan para gus, yaitu orang pribumi, maka kita sebagai kaum muslimin harus muakif, yaitu netral. Mungkin jikalau para habaib benar-benar keturunan Rasulullah SAW mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak membuat provokasi, membuat khurafat, dongeng-dongeng atau haluan yang lainnya, ya kita hormati. Ya. Begitu juga kita sebagai pribumi harus taat dan patuh terhadap aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala buat. Di satu sisi, kalau kita melihat
pengennya perang antara kaum muslimin dan muslimin, yaitu antara pendukung Habib Rizik Syihab atau FPI dengan pendukung Hizbul Fleret, yaitu PWI Laskar Jihad Demak, maka ini merupakan sesuatu hal yang mengiris hati kita. Karena antar sesama muslim, kalau perang, maka ini merupakan perang saudara. Tidak ada untungnya, tidak ada manfaatnya. Makanya lebih baik masalah tentang nasab diselesaikan di pengadilan, diselesaikan dengan kepala dingin. Dan begitu juga dari kalangan Kiai Imad, ya, pembegal nasab katanya, mengajak diskusi kepada Habib Rizik Syihab. Mampukah dan beranikah Habib Rizik Syihab ini dengan para pengikutnya ditantang untuk diskusi terkait dengan nasab Habib Ba'lawi yang ada di Indonesia. Berikut video dari Kiai Imad Al-Bantani. Kiai, kemarin saya podcast dengan Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu kiai sepuh, yaitu Muslim di Bogor, pengasuh pondok pesantren Ibnu Akil. Malahan beliau lebih maju lagi, Kiai, siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa, ini bukan karena ada hadiahnya. Gus Lim mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang. Saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan umrohkan nih, umroh bersama, termasuk saya nih pada suatu TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Gus Lim, seorang kiai yang kita kenal sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius nih, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Siap. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya. Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Iya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah, ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo, ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segap, itu pun gagal. Gagal juga, hanya dikirim Hanif Alatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin. Tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Gus Lim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga persaudaraan kita semua. Bukankah kita semua bersaudara, dan bukankah kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seorang hamba tidak dilihat dari keturunan mana ia, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين